Kita mulai atau nunggu? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya, jamaah Sabilah, dan semuanya saja kita semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turun ayat itu Bu ya. Halaman 66. Ibnul Jauzi rahimahullah mengungkapkan mengenai sebab turunnya ayat ini. Ada dua pendapat yang beredar di kalangan ulama. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Abul Aliyah. Menurutnya tidaklah orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Taurat, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka itu. Suatu ketika mereka bertanya tentang sihir, dan bahkan mereka menentang ucapan Nabi mengenai sihir. Maka turunlah ayat ini, ayat yang berkaitan dengan sihir itu, yaitu di surah Al-Baqarah 102 kalau nggak salah ya, ayat 102. Contoh misalnya itu, itu loh, wattaba'u ma tatusayyidu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitan. Oh, bukan. Itu yang Nabada kemarin itu berarti. Itu surah Al-Baqarah ayat, ya benar, 101 sampai 103 itu benar. Kemudian yang kedua, pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ishaq. Saat Nabi Sulaiman
Disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi Madinah berkata, tidakkah kalian merasa aneh dengan Muhammad yang mengatakan bahwa putra Daud itu adalah seorang nabi? Demi Allah, Muhammad itu tidak lain adalah tukang sihir. Maka turunlah ayat ini, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Saya mau terangkan dulu, nabi-nabi terdahulu itu biasa dakwahnya ditentang oleh orang yang didakwai. Padahal sekelas nabi dan rasul. Apalagi sekelas kita yang bukan nabi dan rasul. Sekelas nabi dan rasul saja dakwahnya kadang ditentang, apalagi kita yang bukan nabi dan rasul. Satu. Kemudian yang kedua, kita ini di dalam berdakwah itu tugasnya hanya menyampaikan. Soal orang percaya atau tidak percaya itu urusan mereka. Urusan kita hanya menyampaikan. Makanya yang harus diperkuat dalam berdakwah itu adalah keikhlasan. Jadi harus ikhlas betul. Karena kalau sikap orang kepada kita direspon semua, makan hati namanya. Nah, lama-lama bisa TBC, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi harus sabar. Terus ini mengenai sihir ini memang perkara gaib ya. Perkara gaib. Susah memang membuktikannya. Tapi dia nyata karena Al-Qur'an yang mengatakan adanya, dan ini hubungannya nanti dengan jin. Makanya ketika ada seseorang yang mengatakan saya tidak percaya pada jin, pada malaikat hanya karena tidak pernah melihat, orang beriman tidak boleh berkata begitu. Kita wajib percaya adanya jin, adanya malaikat karena Allah yang memberitahukan adanya. Kelompok-kelompok rasionalis itu nggak percaya memang pada hal-hal seperti ini karena dianggap kalaupun dia sepertinya melihat ini itu, dianggap itu hanya halusinasi saja. Padahal jin itu nyata adanya karena Al-Quran yang memberitahukan. Malaikat juga nyata adanya karena Al-Quran yang memberitahukan. Maka kita jangan berkata hari gini percaya sama sihir. Jangan. Iya. Tapi itu nyata adanya. Itu nyata adanya. Bahwa kemudian banyak orang yang berkedok ini itu terus dia menipu ini itu persoalan lain, itu ulah oknum lah istilahnya. Tapi senyata-nyatanya dukun itu ada, sebagaimana senyata-nyatanya tukang sihir itu ada ya. Jadi yang asli sihir, asli tukang sihir, asli dukun itu ada. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang memberitahukan tentang adanya mereka. Allahu Akbar. Cuman saya sampaikan kemarin kan, kita mengimani adanya sihir, kita mengimani adanya jin dan lain-lain. Itu tidak untuk takut kepada mereka, tapi justru untuk berlindung kepada Allah dari mereka supaya kita selamat. Karena sungguhnya apapun yang mereka buat itu tidak akan bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Itu seperti itu. Ragam qiraah, ini model bacaan. Pertama pada redaksi walakinna syayatina kafaru, tetapi setanlah yang kafir. Jumhur ulama membacanya dengan bacaan tasdid huruf nun pada kata walakinna, dan juga menfathah huruf nun pada kalimat asyayatin. Sedangkan Imam Hamzah dan Al-Kisai rahimahullah membacanya dengan meringankan atau mensukunkan nun pada kata walakin dan mendommah huruf nun pada kata asyayatin. Kedua pada kalimat wa ma unzila alal malakaini, jumhur ulama qiraah membaca dengan menfathah huruf lam dan kaf pada kata al malakaini yang menyampaikan, yang merupakan bentuk musanna atau ganda.
dari kata al-malaku, sedangkan Ibnu Abbas dan Sa'id ibn Jubair membaca kasrah huruf lam pada kata malikaini yang merupakan bentuk mustanad dari kata al-malaku. Lalu Ibnul Jauzi menyimpulkan bacaan jumhur qiraah yang lebih sahih. Ya ini bahasa. Ini model qiraah. Jadi ada ulama yang membaca wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut. Itu ada yang membaca 'alal malakaini 'alal malikaini, itu ada yang baca itu model bacaan aja. Kan ada 7 macam bacaan qiraah Al-Qur'an itu. Ada yang baca 'alal malakaini, ada yang baca 'alal malikaini, ada yang macam-macam lah. Itu ahli qiraah sebenarnya. Kita standarnya masih hafaz an Asim kalau kita itu. 'Alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Itu kalau kita masih. Jadi kita bukan menggunakan standar qiraah-qiraah yang lain. Kalau nanti berpengaruh pada makna enggak? Bisa, cuman secara umum itu lebih kepada penafsiran. Jadi tidak merubah ayat sebenarnya, tapi lebih kepada penafsiran. Penafsirannya nanti bisa berbeda. Kita enggak usah jauh-jauh, wakaf aja. Cetakan Al-Quran dari Kudus sama dari Madinah itu wakafnya beda. Karena di Indonesia kebanyakan, Indonesia dan Malaysia terutama ya, itu rujukan tafsirnya itu tafsir Jalalain. Nah, sementara kalau yang di Madinah bisa jadi Ibnu Katsir misalnya. Makanya wakafnya kadang beda, titik komanya itu beda. Kandungan ayat Al-Qur'annya itu tidak berubah, tapi penafsirannya yang juga itu yang mungkin berbeda. Jadi gara-gara dibaca berbeda, maka penafsirannya bisa berbeda. Dan tafsir memang dinamis kalau tafsir itu. Tapi ayat dan pokok dari ayat itu tidak pernah berubah. Sambil contoh gini misalnya. Bapak saya kuat. Bapak saya kuat. Beda enggak itu? Bapak saya kuat. Bapak saya kuat. Iya. Nah iya. Bapak saya kuat sama bapak saya kuat. Makanya kadang ada sakta tuh. Nah, itu supaya maknanya lebih jelas gitu. Ya. Apakah kalau diterabas nanti jadi bapak saya kuat atau bapak saya kuat. Itu kan kayak semacam saktah yang ada di gini. Apa nih? Apa itu? Kuat, bapak saya kuat. Namanya kuat. Oh. Ya, bisa juga. Bisa juga. Ya. Bapak saya kuat, bapak saya kuat, bapak saya kuat. Namanya kuat. Iya. Ya. Wah, Bu Anis pintar juga ya. Lagi ngantuk kemana? Nah, malaikat yang diutus ini pernah saya ceritakan kemarin kan, ada yang mengatakan itu bukan malaikat, tapi manusia yang punya kemampuan sihir memang. Saking hebatnya sihirnya mereka sampai disebut malaikat. Jadi orang dulu itu punya tradisi kalau ada orang yang hebat disebut malaikat gitu. Ada yang mengatakan manusia karena kalau malaikat yang asli kan tidak mungkin durhaka kepada Allah. Jadi malaikat yang asli itu tidak durhaka kepada Allah. Berarti kalau yang durhaka ini kemungkinan manusia. Makanya mengatakan Harut wa Marut itu bukan malaikat, tapi orang yang sakti, mandraguna kira-kira gitu ya. Mandraguna terus saking saktinya sampai disebut sebagai malaikat. Itu didasarkan kepada kisah Nabi Yusuf itu. Karena Nabi Yusuf kan ganteng banget. Sampai orang-orang berkata, mahada basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat ini ya. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ya, Ibu lihat saya. Wah. Terus ragam i'rab. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu syayatin. Huruf wawu dalam kalimat ini merupakan huruf ataf, kata sambung yang disambungkan dengan kata nabadha fariq
Penyambungan ini merupakan bentuk penyambungan sejumlah kalimat dengan kalimat lain. Dhamir kata ganti dalam kata ittaba'u adalah bagi orang-orang Yahudi. Kata ma merupakan kata yang menyambungkan berstatus sebagai objek mausul berarti. Sedangkan kata tatlu adalah silah sambungan dari kata itu sendiri. Kata asyayatinu adalah subjek, ini ilmu nahwu ya, ilmu nahwu. Adalah subjek yang sekaligus sebagai bentuk pengabaran kondisi yang mereka seharusnya setan tidak diikuti. Sebab mengikuti sesuatu perkara yang bukanlah akibat dari datangnya seorang rasul. Hal ini berbeda dengan kondisi pelemparan atau peremehan kitabullah. Karena adanya peremehan tersebut adalah akibat dari datangnya utusan Allah. Jadi wattaba'u ma tatusayyitu ala mulki Sulaiman. Nah, di sini dikatakan mereka kan ayat sebelumnya mereka mengingkari, membuang Al-Qur'an ke belakang. Mereka enggak percaya pada Al-Qur'an terkait dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi mereka ketika mendapatkan kabar bahwa Nabi menceritakan tentang Nabi Sulaiman, mereka juga mengingkari dengan mengatakan apa Sulaiman itu tukang sihir. Jangan-jangan Muhammad juga tukang sihir. Nah, ini dibantah oleh Al-Qur'an. Apa yang mereka katakan itu merujuk pada informasi dari setan. Yang ngomong Nabi Sulaiman tukang sihir itu setan. Sebagaimana yang ngomong bahwa Nabi Muhammad sesan tukang sihir itu juga setan. Itu seperti itu. Ya, jadi setan itu kerjaannya memutarbalikkan informasi. Nah, setan itu minal jinnati wan nas. Dalam konteks ayat ini setannya orang-orang Yahudi saat itu yang memutarbalikkan informasi yang benar tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari dulu orang-orang di luar Islam itu tidak bisa menuduh Nabi itu bohong. Kalau menuduh tukang sihir, iya. Tapi kalau menuduh Nabi bohong itu mereka tidak bisa. Walaupun ada yang menuduh tapi tidak bisa. Kenapa? Karena terbukti Nabi itu bukan seorang pembohong. Teruji dan terbukti Nabi itu bukan seorang pembohong sejak zaman mudanya. Makanya beliau digelari oleh kaumnya saat itu dengan Al-Amin. Jadi orang yang bisa dipercaya. Karena betul-betul Nabi itu punya reputasi tidak pernah bohong. Di samping masyarakat Arab Mekah terutama, itu masyarakat yang bagi mereka kalau ketahuan bohong itu aib. Jadi mereka malu walaupun mereka kafir sekalipun. Makanya orang Arab itu, orang Mekah maksud saya, itu punya tradisi ya kalau seneng ya kelihatan, kalau enggak seneng ya kelihatan. Orang Mekah. Makanya Nabi itu ketika berdakwah di Mekah, Nabi itu enggak kesulitan mempetakan dakwahnya, mana kawan mana lawan jelas. Itu depan. Jadi la iya lek gak. Kalau seneng ya kelihatan, kalau benci ya iya Surabaya, Cirebon. Hah? Kalau Madinah itu gini. Nah, begitu Nabi hijrah ke Madinah, itu masyarakatnya heterogen. Campur suku bangsa, keyakinan macam-macam campur. Banyak di situ jadi heterogen masyarakatnya. Nah, salah satu masyarakat Madinah itu ada yang kalau ngomong itu senangnya muter-muter. Kalau bahasa Al-Qur'an itu suka membolak-balikkan lidahnya. Ya, jadi ngomong itu muter-muter. Satu masyarakat kalau ngomongnya muter-muter, bukan muter ya, muter-muter. Itu potensi munafiknya besar. Nah, disitulah Nabi mulai punya musuh yang gak jelas, ya orang munafik. Nah, jadi pertama kali punya musuh orang munafik itu Nabi di Mekah itu. Itu petanya udah mulai gak jelas itu. Kan kalau bahasa sederhananya mau diperangi ngakunya Islam, gak diperangi gregetno. Itu seperti itu. Orang bermuka dua. Saya masih ingat dulu ketika saya awal-awal ke Jakarta itu kan, saya dulu awal Jakarta itu masih khasnya orang Jawa Timur ya. Kalau ngomong nggak ada remnya itu. Losdol gitu kalau ngomong itu. Terus saat ada teman yang ngomong ke saya gini, kalau di sini hati-hati katanya. Kadang antara depan sama belakang nggak sama.
Kan Jakarta kan masyarakatnya heterogen ya, campur. Kadang antara depan dengan belakang itu tidak sama. Terus kadang ngomong A tapi ternyata B, itu biasa di sini. Harus hati-hati aja lah kata kalau. Jadi nggak bisa kita sikapi. Jadi nggak bisa kita sikapi sama gitu. Makanya kan gini, di antara kesalahan Nabi Adam itu apa coba? Yang buat kita pelajaran. Ketika iblis menasihati beliau dengan membawa nama Allah, Nabi Adam itu ngukur dirinya. Mana ada orang berani bohong atas nama Allah. Nah, dipikir semua orang kayak beliau. Nah, ternyata iblis berani nyatut nama Allah, sumpah, ternyata dia bohong. Makanya kan kesalahan orang baik itu apa? Nganggap semua orang baik kayak dia. Itu kesalahan orang baik. Jadi kesalahan orang baik adalah nganggap semua orang baik kayak dia. Kesalahan orang jahat sama, nganggap semua orang jahat kayak dia. Kan gitu ya. Yang betul ya, Islam itu dalam masalah muamalah itu terutama untuk orang-orang yang belum teruji hubungan muamalahnya ya, itu kan harus asasnya tidak percaya. Mana dasar bahwa asas tidak percaya itu? Ada hitam di atas putih, ada saksi kan gitu ya, ada saksi ya, atau ada jaminan itu, terutama untuk transaksi-transaksi yang sifatnya itu tidak tunai itu seperti itu. Makanya kan banyaknya rusak hubungan pertemanan, persaudaraan itu gara-gara mengabaikan itu. Alah, teman sendiri aja nggak apa-apa, nggak usah. Itu. Padahal dalam Islam itu sepatutnya ada hitam di atas putih, ada saksi, syukur-syukur ada jaminan. Itu seperti itu. Itu orang Cina. Kalau misalnya mereka udah percaya sama orang ya, Iya. misalnya nggak usah lah bawa gitu orangnya. Nah, itu teruji berarti sudah. Kalau teruji tidak apa-apa. Kalau udah teruji tidak apa-apa. Kalau dalam Islam itu teruji itu kan kalau sudah pernah safar jauh atau pernah bermuamalah dalam masalah harta. Ya, dia teruji amanah, sudah tidak apa-apa kalau itu. Itu wajar, masih ada dinamikanya kan. Ya, tapi secara umum aman, tidak ada masalah. Kalau terpercaya tidak ada masalah. Iya. Kalau saya bilang tadi kalau belum teruji. Seteruji, kalau belum teruji itu ya, orang itu kan akan teruji kalau diberi amanah soal harta. Kemudian yang kedua, kalau pernah safar jauh yang cukup melelahkan misalnya, kok teruji dia baik, ya, berarti memang asli baik gitu. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Makanya saya pribadi itu kalau muamalah dengan sebagian orang ya, kayak dulu kan saya rumah itu kan dulu ngontrak ya awalnya, kan saya dulu kontraktor ngontrak. Nah itu walaupun dia percaya sama saya bilang buat surat perjanjian, biar kalau ada apa-apa nanti saya penyelesaiannya gampang. Jadi jangan karena saya ustadz terus nggak dibuatkan surat perjanjian gitu. Tolong dibuatkan aja. Nah, akhirnya dibuatkan. Itu seperti itu. Itu kalau muamalah sama jamaah, Pak jangan lihat saya ustadz ya, profesional aja berapa gitu. Bahwa nanti beliau misalnya mau ngasih harga khusus terserah, tapi saya bilang jangan karena ustadz jangan berapa, profesional aja. Jadi jangan karena itu. Ya, jadi dalam masalah muamalah itu penting. Ustadz juga manusia, nggak jaminan juga. Makanya harus begitu. Kalau saya pribadi juga di intern keluarga terutama. Saya, istri, anak, antar anak itu harus jelas akadnya. Kalau pinjem, kalau minta gitu. Ya, kalau bukan haknya jangan diambil, harus izin. Itu saya biasakan insya Allah di rumah itu, supaya anak-anak itu disiplin, ya tidak dolim. Jangan nanti maaf yang main ke rumah saudaranya, bagus buat saya ya, bagus, asal. Kan ada yang model begitu, di sini nggak ada tempat lain. Ya sehingga kadang ada orang itu kalau siapa yang datang si ini sembunyikan. Karena nggak boleh ngeliat apa dia, bagus buat saya, bagus buat saya. Ada yang model begitu itu ada. Iya. Mentang-mentang dekat tapi tidak jelas. Kadang ada orang itu dikiranya apa ternyata nggak sesuai dengan maksud dari apa yang dikatakan. Makanya harus jelas akad ini akadnya apa. Akadnya apa.
bukan perhitungan, tapi melatih supaya jelas mana haknya dan mana hak orang lain, dan jangan sampai berbuat zalim dalam hal ini. Itu seperti itu. Lanjut. Kedua, firman Allah Ta'ala, yu'allimun an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini. Redaksinya yu'allimanan sihra, menjadi hal berarti. Sedangkan kondisi yang dibaca nasab dari kata pengganti yang terkandung dalam kata kafaru, maksudnya mereka itu telah kufur dengan kondisi mereka yang mengajarkan sihir kepada orang-orang. Namun menurut pendapat ulama yang lain, redaksi itu berposisi sebagai badal, pengganti dari kata kafaru. Karena belajar sihir itu adalah perihal yang kufur dari segi maknanya. Maksudnya mereka itu kafir, yaitu mereka mengajarkan sihir kepada orang-orang. Jadi belajar sihir sampai dosa besar ya, itu potensial kufur. Kenapa kok kufur? Karena kerjasama dengan setan. Nah, kerjasama dengan setan itu rawan kufur. Itu baik setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Karena pasti ada ritual-ritualnya. Dan ritual itu kan bagian dari penyembahan kan. Mempersembahkan apa? Sambil contoh misalnya, ada orang punya koleksi keris. Ada keris tertentu itu yang minta makan. Ada yang minta makan darah, ada yang minta makan emas, macam-macam. Iya ada. Iya, jadi cincinnya taruh di keris itu hilang dia. Ada yang minta makan darah. Nah, ada saya punya jamaah orang Banten di Pekayon, tinggal di Pekayon, orang Pajak. Beliau punya warisan keris dari nenek moyangnya lah. Karena sudah ngaji kan, jadi ya keris itu ditaruh gitu aja, maksudnya nggak kasih makan termasuk. Ya dia makannya katanya emas apa nggak apa darah, saya nggak tahu. Nggak tahu deh emas apa. Pokoknya dia keris itu minta makan gitu. Udah ditaruh gitu aja, namanya orang ngaji kan, jadi nggak gitu lagi, udah biasa aja. Tetangganya heboh, yang heboh tetangganya. Bapak punya apa sih katanya? Emang kenapa bu? Saya lihat naga di atas rumah bapak katanya, jadi oleh keluar gede katanya. Jadi yang takut malah tetangganya. Akhirnya nggak tahu dikemanakan tuh keris itu. Ya sihir itu memang begitu, sihir itu. Jadi kalau ibu atau panjenengan punya benda-benda keramat atau apa gitu, memang kan setan seneng di tempat gitu, karena kan mereka punya kepentingan orang menjadi kufur kan, gitu. Kita nggak usah ngomong keris, ini pohon seri depan rumah Bu Purnama ini aja kalau kita keramatkan lama-lama juga ada penunggunya kan itu. Ya, karena setan memang seneng. Iya, jadi kalau dipuja-puja itu seneng. Nah, tapi kalau dicuekin sih sebenarnya lama-lama juga hilang juga. Makanya enggak, kalau yang jamaah saya itu akhirnya kerisnya itu hilang kalau nggak salah itu. Ada lagi satunya lagi itu hilang. Gara-gara nggak pernah kasih makan hilang kerisnya. Ya terserah aja. Kalau orang-orang dulu memang rata-rata punya ilmu seperti itu gitu. Nah, saya pernah dengar penjelasan begini. Orang itu kalau punya koleksi benda-benda kuno, kan benda-benda kuno kadang oleh orang dulunya itu kan ditirakati ya. Itu kalau kita yang punya rumah, yang punya benda itu tidak kuat-kuat dzikir atau wiridnya, itu kadang berpengaruh pada emosi, pada kesehatan di keluarga itu. Ya karena mungkin kita nggak ngapa-ngapain, tapi orang dulunya itu yang ngapa-ngapain ke benda itu. Makanya harus kuat-kuat betul dzikirnya, doanya, Qur'annya di rumah itu. Kalau nggak berpengaruh. Kalau kita bisa menjinakkan menjadi benda koleksi biasa sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak cukup kuat, sebaiknya ya nggak usah gitu-gitu aja. Nggak usah gitu-gitu. Soalnya ada teman tuh dia ada warisan samurai gitu. Katanya
pas bunuh orang lah gitu ya. Kalau dia kan kalau udah ngaji gitu ya ikut aja gitu, dia udah biasa. Suatu satu ada orang yang datang bilang gitu, kamu nih punya sesuatu nih, punya ya benda keramat gitu ya, itu bikin jadi apa ya, punya seret kayak gitu lah, dia kan jadi gimana ya, mau diapain tuh bener gitu. Tapi asalnya nggak apa-apa jadi kepikiran. Iya, bisa ngomongin gitu ya. Kan asalnya mungkin dia cuek aja ya, karena memang peninggalan dari kakeknya gitu loh. Kakeknya kan orang Jepang gitu kan. Maksudnya mungkin ditinggal itu aja kan kali ya, tinggal. Dari ngomongin gitu kan jadi dia pikiran gitu loh. Tadinya cuek aja jadi harus gimana ya gitu loh. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya kan di rumah di Lumajang sana itu kan punya banyak peninggalan kakek saya, tombak, keris, pedang. Memang kakek saya kan pejuang dulu. Pejuang. Saya sempat kepikiran mau bawa ke Jakarta, tapi saya nggak jadi. Kenapa? Kan saya nggak tahu isinya apa. Saya nggak tahu isinya apa. Karena kan ini dulu peninggalan orang-orang dulu itu kan pejuang-pejuang dulu kan nggak tahu apalah itu. Ya mungkin insya Allah kalau saya sama istri misalnya mungkin insya Allah ya zikirnya sama baca Qurannya insya Allah lah itu mungkin bisa ngimbangi energi yang nggak bagus dari benda-benda itu. Tapi anak-anak kan ya anak-anak itu ya cucu ya makanya kadang begitu. Tapi kalau kita bisa menaklukkannya menjadi sesuatu benda koleksi biasa sih nggak ada masalah. Tapi itu sulit. Gini deh, saya punya jamaah tinggal di Tebet di daerah Tebet kalau nggak salah, iya Tebet, Jakarta Selatan, ke Tanah Kusir atau apa. Dari situlah pokoknya daerah Tebet. Nah, beliau ini ketika masih dinas dulu seneng beli benda-benda antik di tempat beliau dinas. Beliau dulu kemana-mana, pokoknya dinas kemana-mana. Di rumahnya itu banyak itu peninggalan benda-benda kuno itu. Nah, suatu saat memang sedikit banyak berpengaruh terutama pada kesehatannya. Nah, padahal beliau ini orangnya ahli ibadah, ahli tauhid juga, nggak mau berbuat syirik atau apa. Ya menganggap benda itu benda koleksi aja karena senang mengkoleksi aja. Tapi sedikit banyak masih berpengaruh juga itu. Berpengaruh. Ya wallahu a'lam. Karena kenapa saya bilang berpengaruh? Karena putrinya kan jamaah saya. Ibunya juga ngaji sama saya juga sih. Kadang sakitnya itu aneh gitu loh maksudnya itu. Jadi sakitnya itu kadang aneh gitu. Makanya dibawa ke dokter tetap, enggak ke dukun, ke dokter tetap. Tapi untuk sakit itu kok aneh gitu maksudnya. Anak-anaknya sih menyarankan agar dama dibuang aja dijual saja atau apa. Enggak mau beliau karena kan seneng gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari itu, orang ngaji, orang tauhidnya cukup bagus menurut saya. Beliau nggak mau berbuat syirik kok. Maksudnya mengkeramat benda-benda itu nggak mau. Diperlakukan seperti benda biasa aja. Cuman ya itu tadi. Ya sedikit banyak pengaruh itu kadang masih ada kadang. Yang perasaan itu asalnya Ya diserahkan kepada Allah aja. Diserahkan pada Allah aja. Makanya kalau bisa dijadikan biasa aja benda itu. Maksudnya ya kuat-kuatan zikir aja, kuat-kuatan zikir aja. Sama kita di rumah itu orangnya banyak biasanya. Oh gitu. Yang maksudnya kan ada anak, Gitu. kan nggak semua Zikir ya. kuat gitu loh. Ya kuat-kuatan zikir. Tapi secara tauhid tidak ada yang bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Itu keyakinan kita. Ya, cuman kalau sekiranya memang secara hisi, secara rasa dirasakan, ya udah, ya silakan kasih ya atau dijual kepada kolektor barang antik banyak. jadi murah kalau di Surabaya. Di Jalan Surabaya itu. Namun ada pula pendapat redaksi wama unzilama di sini. Mana? Namun ada pula pendapat itu ya. Ada pula yang berpendapat bahwa ma unzilab adalah ma untuk nafi, meniadakan. Maksudnya tidak turun pada kedua malaikat kecuali Ibnul Amr, kecuali
Menurut Ibnu Ambar, pendapat yang disebutkan terakhir ini sangat lemah karena hal tersebut bertolak belakang dengan makna yang lahir dan makna kandungannya. Dengan demikian, pendapat yang pertama tadilah yang lebih utama. Nanti ini berkaitan dengan penafsiran ya sebenarnya. Terus kemudian ketiga firman Allah Ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiada baginya keuntungan di akhirat. Huruf lam yang terdapat pada kata laman ishtarahu adalah lam ibtida, bermulaan. Sementara kata man berarti alladhi, yang menempati posisi sebagai mubtada. Sementara khobarnya adalah ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata mim yang terdapat dalam kalimat itu min khalaq merupakan min ziyadah, tambahan yang berfungsi untuk memperkuat peniadaan. Jika dihilangkan bunyinya menjadi malahu fil akhirati min khalaq. Malahu fil akhirati khalaq, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Jadi yang pasti kemarin kita bahas, orang yang belajar sihir itu dia pasti rugi dan tidak akan mendapatkan keuntungan nanti di akhirat. Dan di dunia pun dia mempelajari sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Jadi belajar sihir itu membahayakan dirinya sendiri. Makanya nggak usah aneh-aneh gitu. Tapi nggak usah takut sama benda-benda tadi itu ya. Kalau saya katakan bahwa benda tadi ini itu punya pengaruh ini itu, jangan terus kemudian kita takut, jangan. Justru itu membuat kita sadar betapa kita ini sebenarnya lemah dan butuh pertolongan Allah. Makanya baik-baik sama Allah aja sih sebenarnya. Karena semua itu nggak akan ngefek kecuali dengan izin Allah, gitu aja sebenarnya. Nggak akan ngefek kecuali dengan izin Allah. Kalau jenengan di rumah punya benda-benda koleksi, tidak apa-apa, silakan aja. Yang penting selama keadaannya masih baik-baik saja ya santai-santai saja. Nah, terus kemudian kalau dirasa mulai ada pengaruh, ya disikapi dengan memperkuat zikir dan wirid yang ada di rumah itu. Syukur-syukur kalau memang ada yang tertarik beli ya dijual, jadi laku. Kelembutan tafsir. Pertama, kandungan yang terdapat dalam ayat ini terkait dengan kebiasaan buruk orang-orang Yahudi. Saya di rumah itu dikasih orang sih batu, cincin, macam-macam ada. Iya. Saya sebenarnya mau pakai sebenarnya. Cuman tidak semua jamaah siap lihat ustadz yang pakai cincin akik. Tidak ada beberapa jamaah itu yang nggak siap lihat ustadz yang pakai cincin akik. Karena ini ustadz kok pakai ini. Iya. Ya, padahal nggak ada masalah kan. Ya. Saya nggak tahu, ada beberapa katanya ada khodamnya atau saya nggak paham. Yang penting jangan ganggu gitu. Kalau ganggu ya kita sikapi sebagaimana setan mengganggu ya kita lawan. Kalau selama tidak mengganggu ya biarin aja. Kadang susah juga sih bedain antara mana sihir, mana psikologi. Nah, tapi kadang memang sedikit banyak apa yang terjadi pada sihir itu juga berpengaruh pada psikis juga, kejiwaan juga. Makanya ya perlu, ya tadi harus belajar itu, diimbangi dengan zikir, wirid, baca Al-Quran, sholawat, itu juga perlu supaya seimbang. Tapi indikasi kalau sihir itu biasanya kita nggak bisa mengendalikan diri kita itu. Jadi kadang tiba-tiba jadi cengeng gitu. Padahal nggak mau nangis sebenarnya, tapi atau emosional, temperamen, nggak bisa tiba-tiba nggak bisa mengendalikan diri aja. Bawaannya panas aja. Nah, itu patut diwaspadai aja, jangan-jangan itu sihir. Iya, jangan-jangan sihir. Kalau misalnya kita lebih baik tidak belajar sihir,
Iya, tapi bagaimana kan ada orang-orang yang kena sihir dan perlu diobatin, istilahnya kayak orang belajar kedokteran kan harus ada orang yang belajarnya gitu ya istilahnya. Ada penyakit harus ada orang yang belajar mengobati penyakit itu ya. Nanti kan ada orang kena sihir kan, Pak Ustadz bilang bahwa yang kena sihir itu nyata. Nah berarti harus ada yang ngobatin. Itu ada orang-orang yang mengerti ilmunya gitu. Gimana Pak? Iya, ilmunya kan bukan ilmu sihir. Kalau sihir dilawan dengan sihir, setan kerjasama dengan setan. Makanya sependek yang saya ketahui Bu ya, kalau ada orang kena sihir dibawa ke dukun, itu nggak selesai biasanya. Jadi maksudnya Karena setan ketemu setan, kerjasama. Iya. Bukan berarti dia melawannya bukan dengan Iya. sihir Iya. tapi Iya. dengan kekuatan Allah. Iya betul. Harus dengan kekuatan Allah, itu betul. Dengan zikir, dengan macam-macam. Kalau sihir dilawan sihir itu biasanya malah kerjasama setannya. Ya, ada orang kena kasus dibawa ke dukun, kasusnya kasus sihir, ya udah, setan ketemu setan, kerjasama untuk menyesatkan. Kalaupun dibuat sembuh lebih kepada supaya nanti dia semakin percaya sama dukun itu. Ya. Itulah kenapa ya kadang kayak ada orang bilang kenapa Presiden Amerika nggak bisa disihir? Kata setannya dia bos saya. Kan repot. Kelembutan tafsir pertama, kandungan yang terdapat dalam ayat ini terkait dengan kebiasaan buruk orang-orang Yahudi. Mereka gemar membuat kerusakan dan berusaha menyakiti hamba Allah. Sebenarnya sihir tidak dikenal melainkan hanya pada kalangan kaum Yahudi kecuali pada kalangan kaum Yahudi. Secara awal mula adanya sihir tidak terlepas dari kehidupan mereka. Merekalah orang-orang yang meninggalkan kitabullah lalu mempelajari ilmu sihir dan berusaha merusak akal manusia. Mereka juga merusak akidah dengan sihir, sulap dan berbagai bentuk penyesatan. Inilah salah satu bukti bahwa kaum Yahudi menjadi sumber segala keburukan dan fitnah, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran yang mulia atas kepribadian dan perilaku mereka. Kullama auqadu naron lil harbi atfa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, sedang Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi memang kebiasaan mereka merusak akal manusia dengan sihir, dengan sulap, dengan aneka hal yang ya berbasis kepada hal-hal yang bersifat klenik lah kalau bahasa kita itu. Nah sebenarnya kita punya tradisi yang sama kita sebenarnya. Cuman gini, saya mau terangkan dulu. Apa bedanya sihir dengan doa misalnya? Apa bedanya sihir dengan ruqyah syariah misalnya? Apa bedanya riyadhah tirakat versi Islam maksud saya dengan tirakat versi ala klinik dan seterusnya itu. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Kalau mereka yang berbasis sihir itu kan memang ada kerjasama dengan bangsa jin, ya, terutama dengan setan. Mereka itu bertransaksi sebenarnya. Makanya harga yang harus dibayar itu mahal. Ya, kadang mohon maaf meminta tumbal. Itu satu dulu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara doa itu basisnya kita mohon kepada Allah. Dan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kalau sihir mantranya biasanya lebih cenderung kepada ya berserikat dengan bangsa jin. Apa mantra saya nggak paham. Karena kan beberapa mantra itu nyebut mbakaruhun apa genderuwo apa macam-macam doyol apa perpayangan apa macam-macam itulah. Ya pokoknya intinya begitu. Kalau kita kan ya Allah Allahumma wahai Allah. Jadi bedanya di situ. Terus kemudian kalau riyadhah, nah itu yang sering saya sampaikan di banyak tempat juga, menghadapi sihir yang mantranya bercampur Quran itu lebih sulit daripada kalau yang murni mantra sihir itu, karena mereka ada penyimpangan di situ itu, karena biasanya melibatkan jin fasik. Kalau jin kafir kan dibacakan Quran mungkin lari, kalau jin fasik kan malah pinteran dia baca Qurannya kadang.
Nah itu. Nah, terus kemudian yang terakhir itu, kalau riyadhahnya orang beriman kan puasa, sholat, tahajud dan seterusnya itu. Kalau mereka kan memang mencari, maka di pinggir kali, di gua-gua atau di mana-mana itu mereka memang mencari perserikatan untuk bisa menyatu dengan makhluk-makhluk itu, dan mereka memang sengaja memasukkan makhluk-makhluk itu dalam diri mereka. Nah itu bedanya. Kalau kita kan riyadhah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, supaya kita diberi kekuatan oleh Allah, supaya kita itu ditolong oleh Allah. Supaya itu lebih pada begitu. Kalau kita itu mendatangkan pertolongan Allah lah kalau bahasa kita. Sementara mereka itu memang mau kerjasama dengan makhluk-makhluk itu, makanya mereka mencari ke Gunung Kawi, ke Gunung Salak atau kemana lah, dan mencari tempat-tempat sepi untuk bersemedi guna mengundang mereka, memang ya mengundang mereka itu, dan seterusnya itu. Yaitu kenapa? Bogor bukan nih? Kita Bogor bukan? Betul. Kemarin nggih Bu, nggih Bang Bu. Betul. Ya mereka nggak mau kerja. Mereka kan minta bayaran Bu. Ya minta bayaran. Bayarannya mahal. Ya. Sehingga ada orang-orang itu yang belum waktunya mati tapi mati. Tapi mereka nggak mati, ditawan di negeri mereka. Ya, jadi jin itu bisa menawan manusia. Di zaman Sayyidina Umar itu pernah terjadi, ada seorang suami pulang sholat isya ditawan oleh bangsa jin kafir selama 4 tahun di masa Sayyidina Umar, yang cerita Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Terus kemudian diputus oleh Sayyidina Umar bahwa si istri ini udah cerai dari suaminya. Terus istri ini nikah lagi kan. Selang berapa waktu, 4 tahun lah, suaminya itu pulang kembali. Nah, terus tahu istrinya nikah lagi, diadukan kepada Sayyidina Umar kan. Kata Sayyidina, kamu sampai kemana aja? Saya ditawan oleh jin kafir ketika saya habis pulang sholat isya. Ditawan sampai suatu saat ada serangan dari jin muslim nyerang ke komunitas jin kafir itu. Nah terus kemudian kata jin muslim itu, ini ada tawanan manusia, kita bebaskan aja. Dibebaskan setelah 4 tahun ditawan oleh bangsa jin itu. Jadi jin itu bisa menawan manusia. Oh ada itu cerita Ibnu Taimiyah. Itu terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada orang hilang selama 4 tahun, diculik oleh bangsa jin. Makanya maaf ya, beberapa orang yang jadi tumbal itu kadang bisa jadi dia bukan mati, tapi ditawan di bangsa mereka. Karena kan kalau mati kan urusan dengan ajal. Ajal itu kan Allah yang menentukan. Nah, kalau mereka itu jenazah yang hilang atau berubah jadi apa gitu, itu bukan katanya, memang nyatanya di beberapa daerah ada yang terjadi begitu. Karena mereka kerjasama dengan ya. Jadi karena mereka kerjasama dengan setan itu. Kalau enggak tiba-tiba gitu orang ditawan gitu, enggak ya? Itu bisa terjadi juga, bisa jadi. Ya makanya harus banyak Al-Falaq An-Nas itu. Makanya baca Al-Falaq An-Nas. Saya baca kitab itu yang ngeri-ngeri sedap juga itu, tapi makanya Al-Falaq An-Nas. Saya punya guru. Allahyarham Kiai Haji Uzairon namanya. Beliau itu pernah mau diculik oleh bangsa jin. Beliau cerita. Jadi bangsa jin mau nyulik beliau. Terus beliau bilang, saya ini santrinya Kiai Baidawi. Ada seorang ulama yang cukup punya kenamaan di daerah Jawa Timur. Rupanya bangsa jin itu kenal Kiai Baidawi itu. Akhirnya nggak jadi diculik, hampir mau diculik beliau itu. Iya, itu beliau cerita. Allahyarham Kiai Uzairon itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro itu beliau. Nah, ya Allah alam bisa berada di sana. Sebenarnya saya agak berpikirnya gini, kan manusia itu warifat. Bangsa jin itu mereka takut pada manusia gitu. Yeah. Kok manusia bisa ditawan oleh? Ya berarti dia lemah. Manusia lagi pada titik nadirnya berarti. Ya pada titik nadirnya. Itu. Wallahu alam bisawab. Kenapa? Tiba ya di negeri mereka, ditawan di negeri mereka. Tapi fisiknya memang tidak ada. Kenapa? Fisiknya nggak ada di fisiknya. Iya, dibawa dengan fisiknya. Iya, ditawan Jadi kalau misalnya ada orang hilang, tiba-tiba
Bisa jadi. Itu yang cerita Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, itu kejadian di masa Sayyidina Umar. Orang itu hilang selama 4 tahun, ditawan oleh bangsa jin. Sehingga ketika diserang, iya lama juga, sampai istrinya udah nikah lagi sama orang lain, diputus, sudah cerai. Itu. Ya. Kenapa Bu? Kasih makan apa kata Bu Heru? Dikasih makan apa? Iya, itu ditawan kasih makan apa? Udah tahu saya. Yang balasnya usah. Ya. Oke. Makanya perbanyak baca Al-Falaq An-Nas, ayat kursi, supaya nggak diganggu. Tapi saya ulang ya, kita ngaji tentang sihir itu tidak untuk takut sama sihir ya. Kita bicara jin tidak untuk takut sama jin. Justru harus membuat kita semakin sadar bahwa kita ini butuh pertolongan Allah, gitu aja. Karena semua itu nggak akan ngaruh apa-apa kalau Allah menolong kita. Karena semua itu nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu tauhidnya di situ sebenarnya. Tauhidnya. Tadi saya ngomong benda-benda yang aneh-aneh itu kita nggak usah terpengaruh oleh semua itu. Kata kuncinya cuma satu, semua dampak negatif dari aura benda-benda itu nggak akan berpengaruh sama kita kecuali dengan izin Allah. Kita kuat-kuatan pengaruh aja. Rumah saya itu kan tusuk sate itu kan ya. Oleh sebagian orang kan dianggap nggak bagus. Saya ngomong sama istri saya, iya. Saya nggak, tapi kata orang Padang itu bagus kalau ditusuk sate katanya, karena ya saya bilang sama istri saya, kata istri saya enggak, saya enggak percaya. Terus saya bilang jangan cuma enggak percaya aja, tapi harus disertai dengan kekuatan zikir, wirid, tawakal. Karena kita berhadapan dengan zon persangkaan sebagian orang gitu. Kayak rumah saya. Iya, kenapa ya rumah ibu kenapa? Bukaan lebarnya depan, nomor 13. Oh gitu ya. Boros katanya. Iya. Sehingga kemarin kan saya sempat ngalami saluran air itu berulang berkali-kali kan buntu. Akhirnya kan kita bongkar. Itu tetangga depan tusuk sate sih rumahnya katanya. Padahal uang rumah itu sudah usianya 20 tahun lebih. Ya waktunya benerin. Waktunya benerin. Iya, tapi ya untungnya si istri nggak percaya dengan semua itu, terus mau saya ingatkan untuk banyak zikir, banyak wirid, perkuat tawakal. Karena tatoyur itu penetralisirnya tawakal. Dan berharapan baik sama Allah. Tawakal, terutama tawakal. Penetralisirnya itu tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Saya sampai takut kalau ditengokin sama saudara-saudara saya. Siapa ibu? Iya, waktu belum ngaji ya. Iya. Kenapa? Ya ini rumahnya kan tidak sesuai standar orang Cina itu. Oh gitu. Masih dicela gitu loh. Loh, ini kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, Ustaz. Iya, saya emang tetangga saya juga orang Cina itu tetangga saya. Enggak mau mereka, Ustaz. Iya. Alhamdulillah kan Bu ya. Alhamdulillah. Mematahkan semua. Iya betul. Nabi itu dulu kan di bangsa Arab itu ada istilah nggak bagus nikah bulan Syawal kan. Nabi sengaja nikah bulan Syawal supaya untuk mematahkan anggapan buruk itu. Tapi modalnya tawakal ya. Tawakal hanya pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sampai nggak tawakal. Kalau nggak tawakal jebol nanti takutnya. Harus tawakal hanya kepada Allah. Ini ada cerita Ustaz, mau sharing aja. Nih. Ceritanya waktu pas saya dan suami memutuskan di rumah kan konsultasi sama Rumah yang itu ya ini? bukan. Oh, lain Rumah lagi. Yang di rumah pertama. Iya. Konsultasi lah sama orang tua saya di Bandung kan. Hmm. Nah, sementara ayah saya tuh punya guru yang apa-apa tuh harus konsultasi sama dia. Hmm. Kita ayah saya bilang ajengan. Pada saat saya bilang, ayah saya respon gini, coba ambil tanahnya, kata begitu. Iya. Tanah depan rumahnya. Saya kan bilang sama suami saya orang Muhammadiyah kan kayak tahu sendiri kayak gimana. Iya. Udah, kita kasih 2 tanah, gitu ya. Satu tanah depan rumah, satu lagi tanah rumah orang tua aku di Tebet katanya. Pinter lagi Ustaz. Iya. Dikerjain lah gitu. Kerjain lah pokoknya. Ya kalau kamu pinter mana dapat Bu Desi. Nah, itu ceritanya bener Ustaz. Iya, terus. A dan jadi A itu calon rumah yang saya mau beli, B itu rumah Tebet gitu ya. Saya kirim ke sana. Terus
mama saya cerita, jadi begitu nyampe tanah itu langsung dibawa ke Ajungan. Ajungan. Terus kata Ajungannya yang A gitu ya, wah ini apa gitu ya, terus yang B, wah ini yang B ini juga katanya nggak bagus lah gitu ya. Disampaikanlah sama saya dan saya cerita sama suami ketawa, kalau nggak bagus kenapa juga ya aku dengan apa pekerjaan dan usahanya alhamdulillah lancar gitu. Akhirnya ya Bismillah kesepakatan kami berdua tanpa persetujuan orang tua saya belilah rumah yang pertama. Semua suami Ustaz nggak apa-apa. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Memantahkan. Iya, betul itu. Betul. Terus pas pada saat saya udah berbulan-bulan tinggal di rumah lama itu, saya cerita sama mama gitu, sama ayah. Tapi saya nggak berani cerita sama ayah. Tahu nggak? Karena kemarin bapak dibohongin. Kamu ya. Itu loh, sekarang memantahkan. Dimarahin ke menantu di. Saya mama, bukan bapaknya. Saya mama. Iya, tapi kan pasti biasanya dengar kan? Enggak. Oh, mama nggak membocorkan ke bapak. Enggak ya. Nah, terus bahasa Al-Quran berkaitan dengan interaksi dengan sihir dan macam-macam itu, seolah-olah Quran mau bilang, ya sunnatullahnya memang dimensi kita bersentuhan dengan dimensi mereka. Makanya kan saya sering bilang di sini kan, kalau ibu-ibu misalnya mohon maaf nih sholat malam atau apa kok tiba-tiba kayak ada yang ngikuti atau ya nggak usah. Selama tidak ganggu udah biarin aja. Ya selama tidak mengganggu biarin aja. Tapi kalau ganggu pokoknya kalau ganggu berarti setan itu aja. Kalau setan berarti harus dihadapi gitu aja. Kalau selama tidak mengganggu biarin aja. Kan sering saya sampaikan begini. Ketika ada orang mengatakan dia menempati rumah saya, kan saya bilang bukan dia menempati rumah Anda, bisa jadi Anda menempati rumah dia. Karena dia di Malaka Asri sudah ratusan tahun. Iya, baru iya. Ya, selama tidak mengganggu biar aja. Maka sama Anda punya benda-benda koleksi kuno misalnya atau apa. Selama tidak mengganggu ya biarin aja. Tapi kalau ganggu berarti setan. Kalau setan harus dihadapi. Terserah apa mau dijual, apa mau ditaklukkan terserah. Karena kalau udah ganggu setan itu aja. Ya tadi saya cerita ada jamaah saya sudah dibiarin aja. Tetangganya yang terganggu kan gara-gara ngeliat ular gede gitu. Ya saya nggak tahu betul apa enggak, tapi tetangganya yang cerita ke jamaah saya cerita sama saya. Ya akhirnya dikemanain gitu. Kalau yang satu malah hilang katanya, yang nggak pernah kasih makan tuh kerisnya hilang. Ya biar aja hilang aja. Ya. Ustaz, kalau misalnya kita nggak melihat, nggak mendengar, tapi kita merasakan punya feeling, misalnya Ada rasa gitu. ada rasa ini ada kayaknya. Ya. Tapi udah nggak lalu kita rasa takut, hanya ada satu tempat yang ini aman sih. Gitu. Ada feeling seperti saya gitu punya feeling seperti itu. Ya. Kalau itu masuk dalam ranah firasat, artinya feeling itu begitu kuat gitu maksudnya. Kalau bahasanya Nabi kan hadis ini ada yang mendhaifkan tapi ada juga yang mensahihkan atau menghasankan. Sehingga hadisnya riwayat At-Tirmidzi ya. Berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi kalau itu merupakan firasat ibu yang cukup kuat, maka ibu memang mesti berhati-hati. Nah, berhati-hati di sini bukan berarti takut. Tapi tadi berlindung kepada Allah, berserah kepada Allah. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi misalnya terbukti memang ada ya tidak ada masalah selama tidak mengganggu kan saya bilang tadi. Iya. Iya. Kalau mengganggu baru kita sikapi karena kalau udah mengganggu namanya setan. Gitu aja. Gitu ya, Bu ya. Gimana. Ya, dia bagian dari jin. Mengenai penamaannya